Pemirsa PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP hampir menyelesaikan pemenuhan kebutuhan beton precast untuk proyek Jalan Tol Serang, di mana hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Penyelesaian suplai ini diharapkan memperkuat kinerja operasional perseroan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perseroan telah memasuki tahap akhir pemenuhan kebutuhan beton precast untuk proyek Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3 Fase 2 Paket 3. WSBP dipercaya menyuplai 8.032 batang spoon pile dan 1.517 lembar half slab. Kepercayaan ini menegaskan posisi WSBP sebagai penyedia material beton precast bagi proyek infrastruktur nasional. Penyelesaian proyek tepat waktu menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan pelanggan. Seluruh produk beton precast diproduksi sesuai spesifikasi teknis dengan pengendalian mutu pada setiap tahap produksi. Perseroan juga menjaga ketepatan waktu pengiriman agar selaras dengan kebutuhan konstruksi di lapangan. Strategi tersebut mendukung efisiensi proyek sekaligus memperkuat daya saing WSBP di industri precast. Pendekatan ini menjadi nilai tambah dalam mendapatkan proyek baru. Hingga saat ini, WSBP telah merealisasikan suplai 7.908 batang spoon pile atau 98,46% dari total kebutuhan proyek. Sementara suplai half slab telah mencapai sekitar 71% sesuai tahapan konstruksi. Keterlibatan WSBP mendukung penyelesaian salah satu proyek strategis nasional yang memiliki dampak ekonomi luas. Infrastruktur ini akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik di Banten. Jalan Tol Serang Panimbang diharapkan memperlancar akses menuju kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung serta mendorong investasi dan pariwisata. Bagi WSBP, keberhasilan proyek ini menjadi referensi penting untuk mengamankan kontrak baru di sektor infrastruktur. Perseroan terus berkomitmen memberikan solusi beton precast berkualitas bagi berbagai proyek nasional. Strategi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan kinerja dan pendapatan perseroan secara berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kabar gembira untuk pengusaha kecil nelayan. Pemerintah menetapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton sebesar 15.000 per liter. Kebijakan ini untuk membantu menekan biaya operasional sektor perikanan di tengah tingginya harga BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan diskon bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi atau solar industri senilai 3.600 per liter, khusus untuk kapal nelayan dengan kapasitas 30-120 gross tonnage. Erlangga mengungkapkan harga solar industri untuk nelayan kapal besar telah menembus 21.300 per liter, tetapi ongkos produksi solar rata-rata berada di sekitar 18.600 per liter. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon sejumlah 3.600 per liter, khusus untuk kapal nelayan dengan kapasitas 30 hingga 200 GT yang diberikan dalam kurun 6 bulan ke depan dengan kuota sekitar 400.000 kiloliter. Pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 GT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Erlangga menambahkan diskon solar nelayan bakal dibayar dari dana pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil, sehingga tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Erlangga juga menjelaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan selaku pengelola PECPO memiliki dana yang cukup untuk menjalankan program biodiesel B50 dan memiliki dana yang tak terpakai. Erlangga menyebut BPDP tak mengelontorkan subsidi untuk program biodiesel B40 selama beberapa bulan. Terlebih disparitas harga keekonomian solar dan biodiesel menyempit sehingga tidak dibutuhkan insentif.
Tim Liputan ID Action. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus bahan bakar minyak bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Bahlil mengatakan pembiayaan dukungan harga BBM tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah, juga akan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Ia menjelaskan titik penyaluran BBM akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono guna mencegah penyalahgunaan kebijakan. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan yang terdampak tingginya harga BBM. Bahlil mengatakan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT. Kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Pemirsa, Perum Bulog menggandeng Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi dalam pengolahan 2 juta ton cadangan beras pemerintah menjadi beras premium komersial hingga akhir 2026. Kolaborasi ini menjadi bukti sinergi pemerintah dengan pelaku usaha penggilingan padi dalam menjaga ketersediaan dan kualitas beras nasional. Perusahaan Umum Bulog menggandeng Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi dalam mendukung swasembada pangan di tanah air. Salah satunya dengan kerjasama pengolahan 2 juta ton cadangan beras pemerintah menjadi beras premium komersial hingga akhir tahun 2026. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Lamdani, seluruh penggilingan yang terlibat bakal memenuhi persyaratan dalam pengolahan cadangan beras pemerintah menjadi beras premium berkualitas tinggi. Bulog akan membentuk tim terpadu dalam memverifikasi penggilingan yang layak mengolah kebijakan pemerintah ini. Pengolahan beras cadangan beras pemerintah, CBP pemerintah, sejumlah 2 juta ton untuk dijadikan beras komersial. Nah, karena kami dari Bulog paham betul bahwa Bulog sendiri juga tidak akan mampu untuk mengolah sebesar itu, dan oleh karena itu kami bersinergi dengan Perpadi yang dalam hal ini adalah Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi seluruh Indonesia untuk bersinergi dengan Bulog dalam rangka mengolah cadangan beras pemerintah sejumlah 2 juta ton menjadi beras komersial. Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso menyatakan pihaknya bakal mendukung pengolahan cadangan beras pemerintah menjadi beras premium sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Terima kasih kepada Pak Dirut Bulog yang sudah mengajak kami, mengundang kami bersama-sama untuk membahas dan sekaligus nantinya melaksanakan program pemerintah dalam rangka menuju kepada kedaulatan pangan yang kita cita-citakan bersama. Tentunya perlu sinergi antara pemerintah dengan semua komponen termasuk pelaku bisnis. Kolaborasi antara Bulog dan Perpadi ini menjadi bukti sinergi pemerintah dengan pelaku usaha penggilingan padi dan menjaga ketersediaan dan kualitas beras nasional. Dari Jakarta, Devin Syah, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, Lembaga Pemeringkat Kredit S&P menegaskan kembali peringkat utang Indonesia di level BBB, di mana keputusan tersebut mencerminkan keyakinan S&P bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun menghadapi tekanan pada posisi fiskal dan sektor eksternal.
Lembaga pemeringkat kredit S&P menegaskan kembali peringkat utang Indonesia di level BBB. S&P menilai tekanan yang belakangan terjadi pada posisi fiskal dan sektor eksternal Indonesia bersifat sementara, serta berpotensi diimbangi oleh kenaikan harga komoditas dan langkah penghematan belanja pemerintah. Keputusan tersebut mencerminkan keyakinan S&P bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun menghadapi tekanan pada posisi fiskal dan sektor eksternal. Menurut S&P, membaiknya harga komoditas dapat menopang penerimaan negara dan kinerja sektor eksternal Indonesia, sementara kebijakan efisiensi belanja diharapkan membantu menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Keputusan mempertahankan peringkat kredit Indonesia di BBB yang berada pada kategori investment grade menjadi sinyal positif bagi investor. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya meski tetap menghadapi sejumlah risiko eksternal. S&P menilai kombinasi dukungan dari sektor komoditas dan upaya pengelolaan fiskal memberikan bantalan yang cukup untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berbagi sumber, IDX Channel.